Halo teman-teman. Kali ini aku bakal bawain cerita dari manhwa terbaru yang baru aja rilis. Namanya, Aku Terisekai Menjadi Penyihir Bergilir. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, video versi panjangnya udah tersedia di deskripsi. Tapi kalau kalian lebih suka versi singkatnya, langsung aja tonton videonya sekarang. Yuk, kita mulai. Setelah berhasil mencabut 2 taring bos laba-laba, Yrnil lalu menyerahkannya kepada Kalem. Sembari memegangi anak panah, Kalem memberi contoh secara pura-pura bagaimana menggabungkan anak panah dengan taring bos laba-laba milik Yrnil. Lalu Kalem berkata dengan rinci, gabungkan Poison Fangs dengan Goblin Arrow seperti ini, supaya kamu bisa membuat Poison Arrow. Kalem mengulurkan anak panah ke arah Yrnil, lalu melanjutkan, Yrnil, tolong lakukan ini juga. Yrnil menerima anak panah dan taring bos laba-laba yang mereka dapatkan tadi dengan kedua tangannya. Ia berkata pelan, iya, tapi Kalem, meskipun kamu sudah membuatkan anak panah baru untukku, aku tidak tahu apakah anak panah itu akan banyak membantumu atau tidak nantinya. Kalem mencoba meyakinkan Yrnil dengan tenang. Ia berkata, alasan kenapa kamu tidak bisa memberikan damage apapun adalah karena perlengkapanmu. Seorang pemanah memerlukan perlengkapan yang memadai. Kalem kembali bergumam dalam hati, karena aku tidak bisa mendapatkan busur yang lebih baik sekarang, aku harus memberimu anak panah yang lebih kuat. Kalem kembali berbicara. Busur memang sulit dibuat, tapi anak panah jauh lebih mudah. Kalem sudah membayangkan bagaimana busur itu bisa digunakan jika berhasil menciptakan Poison Arrow, sebuah panah yang terbentuk dari gabungan Poison Fangs dan Goblin Arrow. Kalem kembali berkata, kalau kamu menggabungkan materialnya untuk membuat Special Arrow, maka kamu bisa melepaskan serangan berkekuatan tinggi, meskipun busurmu sendiri tidak terlalu bagus. Yrnil berusaha memahami maksudnya, mencoba meyakinkan diri bahwa ia mampu menciptakan anak panah baru itu. Kalem melanjutkan langkahnya sambil berkata, aku mengandalkanmu, Yrnil. Sambil berjalan, Kalem lalu sedikit menoleh. Ia melihat Yrnil yang sudah terlihat fokus pada tugasnya. Tangannya sibuk mengutak-atik anak panah dan taring bos laba-laba, yang sebelumnya diberikan oleh Kalem. Dalam hati, Kalem bergumam, di dalam gamenya, tingkat kesuksesan kombinasi suatu item tergantung pada dexterity. Dexterity Yrnil agak rendah, jadi aku tidak terlalu mengharapkan keberhasilan. Namun tiba-tiba, Yrnil memanggil Kalem sambil mengacungkan sebuah anak panah baru, yang kini tergenggam di tangannya. Dengan nada penuh semangat, Yrnil berkata, seperti ini? Kalem sontak terkejut, setengah tidak percaya. Kalem segera berbalik, matanya membulat saat melihat Yrnil benar-benar memegang sebuah anak panah baru. Dengan spontan ia berkata, tunggu, bagaimana caramu melakukannya? Yrnil mengangkat kedua anak panah yang baru saja selesai ia buat, wajahnya berbinar. Aku hanya menggabungkannya perlahan-lahan, dan ternyata berhasil. Kalem segera mengambil anak panah itu dari tangan Yrnil. Ia memperhatikannya dengan seksama, mengamati detail hasil penggabungan Yrnil. Kalem lalu bergumam, tapi tidak semudah itu seharusnya. Jika tekanannya tidak tepat, kantung racunnya bisa meledak. Dan Yrnil bisa saja terbunuh. Tiba-tiba, sebuah pemberitahuan muncul di hadapannya. Poison Arrow memiliki physical damage 7-9 dan memiliki poison damage 60-68. Bonus skill dapat menciptakan gas beracun di dalam suatu area. Gas ini akan memberikan efek status poisoned pada makhluk-makhluk yang menghirupnya. Kalem bergumam dalam hati, anak panah ini sangat berharga, sayang sekali. Kalem kemudian melangkah maju dan berkata dengan nada tegas, jangan gunakan sebelum aku memberi perintah. Untuk sekarang, simpan saja dulu. Yrnil yang berjalan di belakangnya mengangguk penuh semangat. Baik. Mereka melanjutkan perjalanan, menyusuri lorong-lorong gelap dalam labirint yang mencekam. Kalem bergumam dalam hati, apa sebaiknya aku uji skill baru Hourglass Extension ini? Ia mulai mengaktifkan skillnya. Seketika, sebuah notifikasi muncul, mengaktifkan Hourglass of Turn. Sekarang giliran Anda. Waktu yang tersisa, 60 detik. Kalem menoleh ke arah Yrnil yang berdiri di belakangnya, lalu memberi perintah dengan suara tenang, Yrnil, ambilkan aku air minum dari tas ransel, lalu berikan padaku. Pandangan Kalem kemudian beralih ke indikator action point. Ia mengerutkan kening, sedikit terkejut saat melihat tidak ada perubahan pada jumlah action point-nya. Kalem bergumam pelan, action point-nya tidak berkurang? Kalau begitu, berarti bukan aku yang menyuruhnya bergerak secara langsung. Tak lama kemudian, sebuah pemberitahuan muncul di hadapannya, giliran Anda telah berakhir. Tiba-tiba, Yrnil mengambil kantong air dari dalam tas ransel milik Kalem, lalu melangkah mendekat dan menyerahkan air itu sambil berkata, Kalem, ini. Seketika Kalem langsung menoleh ke belakang, sambil bertanya, kenapa kamu tiba-tiba memberiku minum? Mendengar pertanyaan itu, Yrnil langsung terlihat kikuk. Ia menoleh ke atas, sambil menjawab dengan sedikit bingung, suasananya agak panas, jadi kupikir kamu mungkin haus. Kalem kemudian tersenyum tipis, lalu bergumam puas, jadi begini cara kerjanya? Menarik. Bagaimana jadinya kalau digunakan saat bertarung? Belum sempat ia lanjutkan pikirannya, tiba-tiba 2 goblin muncul di hadapannya. Kalem langsung tersenyum licik. Dalam hati, ia bergumam, waktu yang tepat, kini, kesempatan bagus akhirnya muncul di hadapanku.
Tanpa ragu, Kalem segera mengaktifkan skill Hourglass of Turn. Tiba-tiba muncul sebuah pemberitahuan, mengaktifkan Hourglass of Turn. Sekarang giliran Anda. Waktu yang tersisa, 60 detik. Tanpa ragu, Kalem segera menggunakan satu action point-nya. Ia mengacungkan tongkat ke arah goblin dan berseru, Fireball. Lalu ia bergumam pelan, pertama-tama, biar aku yang menyerang lebih dulu. Fireball itu bersiap melesat menuju ke arah salah satu goblin, yang berdiri di hadapannya. Tanpa membuang waktu, Kalem segera memberi perintah tegas pada Yernil. Yernil, tembak kaki goblin yang satunya lagi, yang ada di hadapanmu. Seketika, sebuah pemberitahuan kembali muncul, mengakhiri giliran Anda. Tanpa mengucap sepatah kata pun, Yernil langsung menarik busurnya dan melepaskan anak panahnya. Anak panah itu melesat tajam, menancap kuat di kaki salah satu goblin. Di saat yang sama, Fireball menghantam goblin lainnya, membakar tubuhnya hingga hangus tak tersisa. Teriakan keras dari salah satu goblin yang terkena anak panah, menggema di dalam lorong. Kiek! Kiaak! Goblin itu meringis kesakitan, tak menyangka serangan tiba-tiba itu mengenai kakinya. Tanpa memberi waktu untuk bernapas, Kalem langsung mengarahkan tongkatnya. Goblin yang tadi terkena anak panah kini memandangnya, seolah memohon pengampunan. Namun dari sorot matanya, jelas Kalem telah memutuskan, Fireball. Sekali lagi api membuncah, membakar tubuh goblin itu tanpa ampun. Setelah semuanya selesai, Kalem menoleh ke arah Yernil dan bertanya dengan nada datar, Yernil, kenapa kamu menembak kakinya, bukan kepalanya? Yernil menjawab dengan wajah polosnya, itu karena kakinya jauh lebih mudah untuk dididik. Mendengar jawaban itu, Kalem terdiam sejenak, lalu bergumam dalam hati, kalau aku memberi komando pada Yernil saat giliranku, dia akan melakukannya atas keinginannya sendiri. Yernil menunduk, terlihat canggung. Ia khawatir tindakannya barusan tidak sesuai dengan keinginan Kalem. Dengan suara lirih, Yernil berkata, maaf. Kalem menyentuh dagunya, tersenyum tipis, dan bergumam pelan, skill ini bagus. Akan berguna saat menghadapi masalah yang terlalu sulit untuk kutangani sendiri. Misalnya, hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh seorang perempuan. Pikirannya kembali mengingat sebuah pemberitahuan yang sempat muncul. Begitu giliran Anda berakhir, Yernil akan melakukan perintah Anda atas kemauannya sendiri. Tindakan atau komando dengan tingkat kesulitan tinggi, yang tidak sesuai dengan kebiasaannya, mungkin akan sulit untuk dilakukan. Kalem melirik ke arah Yernil dan kembali bergumam, kalau kupikir-pikir, bukankah ada item untuk penjelasan tambahan tentang keterangan ini, ya? Apa sebaiknya aku lakukan uji coba sederhana, untuk melihat bagaimana cara kerja skill ini seluruhnya? Kalem kembali mengaktifkan Hourglass of Turn, dan seperti biasa, sebuah pemberitahuan segera muncul. Mengaktifkan skill Hourglass of Turn. Tanpa berpikir panjang, Kalem langsung memberikan perintah kepada Yernil. Yernil, lakukan gerakan breakdance, ucapnya tenang. Setelah beberapa saat kemudian, pemberitahuan lain muncul. Giliran Anda telah berakhir. Yernil hanya terdiam tak melakukan apa-apa dan wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan. Melihat reaksi itu, Kalem bergumam pelan, seperti dugaanku, memang wajar kalau tidak terjadi apa-apa. Tampaknya Kalem belum puas dengan percobaannya. Beberapa saat kemudian, ia kembali mengaktifkan Hourglass of Turn. Seperti biasa, sebuah pemberitahuan segera muncul. Mengaktifkan skill Hourglass of Turn. Kalem sekali lagi mengucapkan perintah, Yernil, lakukan tarian apapun. Dalam hati, Kalem bergumam, mari kita lihat apa yang akan terjadi dengan perintah ini. Tak lama, pemberitahuan lain muncul. Giliran Anda telah berakhir. Tiba-tiba saja, Yernil mulai menari. Entah tarian apa yang ia lakukan, namun tubuhnya bergerak dalam irama yang tak bisa ditebak. Kalem mengamati dengan seksama, sorot matanya berubah menjadi sedikit khawatir. Ada rasa bersalah yang mulai merayap di dalam dirinya. Yernil pun tampaknya mulai sadar. Ia menari tanpa alasan yang jelas, dan kini wajahnya memerah, malu dan canggung menyelimuti dirinya. Kalem bergumam pelan, dengan ekspresi tak kalah kikuk. Jadi kalau begini, bisa, ya. Yernil tertunduk malu atas apa yang baru saja dilakukannya. Ia sendiri tak tahu mengapa tubuhnya bergerak menari seperti itu. Dengan wajah yang masih memerah, Yernil bergumam, maaf, sepertinya aku sudah gila. Kalem langsung berkata dengan singkat, ayo, kita lanjutkan saja perjalanan ini. Mereka kembali berjalan di lorong gelap labirint yang sunyi dan mencekam. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar memantul di dinding batu yang lembab. Kemudian, Kalem menengok ke belakang. Sambil meminum air perlahan, ia bergumam lirih, untuk mengubah suasana canggung ini, aku akan bertanya satu pertanyaan penting. Dan sekali lagi Kalem kembali mengaktifkan Hourglass of Turn. Lagi-lagi, sebuah pemberitahuan segera muncul. Mengaktifkan skill Hourglass of Turn. Tak butuh waktu lama, Kalem langsung mengeluarkan sebuah perintah. Yernil, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam labirin, katakan padaku semuanya yang kamu ketahui, tentang diriku sebelumnya. Tak lama kemudian, sebuah pemberitahuan muncul, giliran Anda telah berakhir. Yernil seketika langsung membuka mulut dengan berkata, ngomong-ngomong,
Aku pernah dengar gosip waktu kita masih di kapal Buddha. Katanya alasan kenapa kamu jadi Buddha itu adalah, karena kamu telah membunuh seseorang? Ucapan Yernil itu membuat Kalem tersedak. Air yang baru saja ia teguk langsung disemburkannya kembali karena terkejut. Dengan suara keras ia berseru, "Hah?" Melihat Kalem tersedak, Yernil mendekat dengan cemas. "Apa kamu tak apa-apa?" tanyanya khawatir. Sambil sedikit terbatuk-batuk, Kalem berusaha menenangkan dirinya. Aku tak apa-apa." "Jadi bagaimana ceritanya?" Yernil pun melanjutkan, nada suaranya kini terdengar lebih tenang. "Awalnya aku mengira kamu ini orang yang sangat mengerikan, tapi sekarang, pikiranku berubah. Aku yakin kamu punya alasan tersendiri, bukan?" Mendengar itu, ekspresi Kalem berubah menjadi sedikit canggung. Ada ketidaknyamanan yang terlihat di matanya, namun ia tetap mengangguk pelan. "Iya," ucapnya singkat. Lalu, dalam hati, Kalem bergumam, ternyata sejak awal memang sudah kacau. Yernil lalu lanjut berkata, "Kamu bilang, kamu membunuh wanita Foxkin? Dia dulunya adalah teman satu partimu." Kalem termenung sejenak, mencerna pernyataan dari Yernil. Ia bergumam pelan, "Foxkin? Dalam cerita di game, mereka dikenal lihai, dalam menggunakan magic yang cerdik, dan memiliki daya tarik alami yang mampu memikat, hanya dengan wajah cantik mereka." Yernil kemudian berseru dengan nada yang meninggi, "Dia pasti telah melakukan sesuatu yang sangat keji. Kalem yang aku kenal takkan pernah melakukan pembunuhan, tanpa alasan yang jelas." Mendengar reaksi Yernil, Kalem sedikit terkejut. Ia membalas dengan gumaman lirih, "Maaf, Yernil, tapi reaksimu ini terlalu bias, bahkan terkesan fanatik." Kalem melanjutkan melangkah, dan diikuti dengan Yernil dari belakang. Kalem lalu berkata, "Begitu banyak yang telah terjadi." Tapi Yernil terus melanjutkan bicara sambil berjalan. "Kamu pernah bilang, waktu di kota labirin timur yang jauh, kamu dulunya adalah seorang penjelajah labirint yang aktif. Akademi Magic selalu menempatkan satu orang berpengalaman dalam penjelajahan labirint di setiap parti yang terdiri dari 4 Buddha. Dan sekarang, sepertinya aku mengerti alasan mereka melakukan itu. Aku jadi bersyukur, karena kamu ada di sisiku." Kalem kemudian bergumam dengan ekspresi datar, "Jadi, diriku yang dulu." Seperti itu rupanya. Tiba-tiba mereka belok ke sebuah tikungan, dan mendapati sebuah exit gate berdiri megah di ujung lorong. Mata keduanya sontak tertuju ke arah gerbang itu. Yernil berseru, setengah berteriak, "Itu exit gate-nya." Di ujung lorong, sebuah gerbang besar berdiri kokoh dengan tulisan exit yang menyala terang. Kalem menatapnya penuh kecurigaan, dalam hati ia mengernyit dan bergumam pelan. "Aku memang berharap akan muncul exit gate lagi, tapi tak kusangka akan semudah dan secepat ini. Bukankah ini terlalu hoki? Aku jadi curiga." Tiba-tiba Yernil berteriak, menunjuk ke arah seseorang yang duduk diam di pinggir gerbang itu. "Lihat, Kalem." Astaga! Kalem segera mendekat ke arah sosok itu, seorang pria yang tampak tidak sadarkan diri. Begitu melihat wajahnya, ia bergumam dengan nada terkejut. Wajah ini, dia Abison. Keduanya memperhatikan cahaya kuning lembut yang menyelimuti tubuh Abison. Yernil yang penasaran lalu bertanya, "Apakah ini Soul Preservation Magic?" Sepertinya dia hanya tertidur, wajahnya putih bersih, apa dia tua muda kaya yang selama ini dibicarakan? Kalem lalu menanggapi perkataan Yernil dengan acuh tak acuh. Sambil menengok ke sekeliling, ia berkata, "Kemungkinan sih iya. Jasa Soul Preservation Magic itu sangat mahal. Bahkan budak-budak takkan sanggup membelinya." Yernil lalu berkata dengan nada heran, "Tapi, ini pertama kalinya aku melihatnya secara langsung." Mata Kalem tiba-tiba membesar, seolah baru saja mendapat ide brilian. Dengan nada penuh keyakinan, ia segera berkata, "Kalau kita membawa dia kembali, lalu menyerahkan tubuhnya kepada keluarganya, kita pasti akan mendapatkan hadiah. Tapi yang lebih penting, salah satu kakinya hilang." "Yernil, apa kamu bisa mendengar suara asing, seperti sesuatu yang sedang memakan daging busuk di sekitar sini?" Sambil memfokuskan pendengarannya, Yernil berkata pelan, aku bisa mendengarnya." Suara itu sungguh menjijikan. Kalem lalu melirik Yernil, dan bertanya lagi, "Bagaimana dengan suara kepakan sayap?" Yernil tampak bingung, lalu menjawab, "Kepakan sayap? Aku tidak mendengar itu." Kalem mengerutkan kening, rasa curiga mulai muncul di benaknya. Ia bergumam, "Kenapa ini sangat aneh? Kalau dia dikalahkan oleh Black Hornet, seperti yang dikatakan Virtanen, monster itu pasti belum pergi, dan seharusnya masih berkeliaran di sekitar sini." Wajah Kalem berubah menjadi lebih serius. Dengan nada tegas, ia berkata, "Untuk sekarang, ayo kita pergi ke arah suara itu." Yernil menjawab dengan nada cepat, "Ya, tidak ada jalan lain juga, kan? Kalem?" Mereka mulai melangkah menuju arah suara yang terdengar semakin jelas. Yernil menunjuk salah satu tikungan di sisi kanannya. "Iya, suaranya berasal dari sini," ucapnya yakin. Begitu mereka sampai di tikungan itu, keduanya terkejut. Di hadapan mereka, ada sebuah telur larva yang nyaris menetas seutuhnya. Kalem mengerutkan dahi, lalu berkata, "Jadi pelakunya adalah larva Black Hornet, ya?" Ia memeriksa sekeliling dengan cermat sambil mengangkat tongkatnya, bersiaga.
Dalam hati, Kalem bergumam, dia menghilang dan meninggalkan anaknya sendirian? Kalau adventurer tadi benar-benar berhasil mengalahkannya, seharusnya ada jejak pertarungan di sini. Sekali lagi, Kalem berpikir keras. Ia masih bergumam dalam hati, pergi begitu saja dan meninggalkan larvanya, sungguh aneh. Kecuali, jika dia bertemu dengan makhluk yang lebih kuat darinya. Sekali lagi Kalem bergumam bingung. Tak mungkin monster terkuat di lantai 1 labirint ini kabur begitu saja tanpa membawa anaknya. Matanya membelalak. Sebuah kesimpulan perlahan muncul di benaknya, satu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tunggu. Jangan-jangan? Dengan sedikit panik, Kalem melirik ke arah Yernil dan berteriak, apa akhir-akhir ini ada adventure di lantai 1 yang menghilang? Mendengar pertanyaan itu, Yernil tampak berpikir sejenak. Aku bukan adventure, jadi aku tidak tahu detailnya. Tapi aku dengar ada assassin bernama Mr. Back Attack yang menghilang. Mendengar nama itu, Kalem terlihat sedikit terkejut. Mr. Back Attack? Yernil mengangguk pelan. Ya, kabarnya dia berhasil mengalahkan Black Hornet seorang diri, setelah semua anggota partinya mati. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Kalem terdiam. Wajahnya berubah pucat. Ia bergumam lirih, sialan. Padahal aku sudah yakin. Assassin adalah lawan terburuk bagi mage. Ini gawat. Ia menggeretakkan giginya, jelas terlihat kesal. Yernil yang tak memahami situasi hanya bisa menatap Kalem dengan cemas. Dengan wajah polos, ia bertanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi, Kalem? Kalem menoleh ke arahnya dan menjawab, Yernil, apa kamu pernah mendengar tentang Possessed Adventure? Yernil mencoba mengingat, matanya menerawang kosong mencari jawaban. Possessed Adventure? Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Kalem mengangguk pelan. Wajar saja. Itu adalah kejadian langka yang hanya terjadi di dalam labirint. Kalem lalu bergumam pelan, bahkan setelah menyelesaikan game ini berkali-kali, aku hanya pernah sekali bertemu dengan Possessed Adventure yang ada di lantai 1. Possessed Adventure adalah kondisi di mana jiwa seorang adventure ditahan oleh labirint master, lalu dijadikan pelayannya. Mereka memiliki status efek madness yang tidak bisa dihilangkan. Dan mereka tetap menggunakan skill dan magic yang biasa mereka pakai, namun dengan kekuatan yang jauh lebih besar, menjadikan mereka lawan yang benar-benar tangguh. Kalem memegang kepalanya, seolah frustasi. Ia bergumam lagi, pantas saja kita bisa menemukan exit gate secepat ini. Lalu, dengan nada ketus, Kalem berkata, sungguh menyebalkan. Yernil yang melihat perubahan raut wajah Kalem, tampak bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia berkata dengan suara bergetar, Kalem. Mata Yernil menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Dengan gemetar, ia bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalem tersadar bahwa dirinya telah menunjukkan ekspresi khawatir. Ia bergumam lirih, aduh, aku keceplosan. Aku tidak boleh menunjukkan rasa cemasku. Ia segera berbicara dengan nada menenangkan. Jangan khawatir, Yernil. Situasinya memang sulit, tapi kita pasti bisa melewatinya. Yernil mengusap air matanya yang hampir jatuh. Dengan suara pelan, ia berkata, benarkah? Dengan raut penuh semangat dan keyakinan, Kalem menjawab, tentu saja. Kan ada aku.